Baik Bapak-Bapak, insyaallah malam ini kita akan memulai program kita. Rehat sebentar untuk dari tadarus pindah ke tilawah. Jadi tetap fokus pada Al-Quran, tapi kita akan pindah dari tadarus qiraah pindah kepada tilawah insyaallah. Kalau tadarus baca Quran top, tapi kalau tilawah baca Quran, lihat terjemahan, lihat penjelasan, mudah-mudahan dengan pemahaman insyaallah tambah bekal, tambah pemahaman, dan mudah-mudahan bisa menjadi kuantum melipat gandakan ibadah kita pada Ramadan tahun ini insyaallah. Amin amin insyaallah. Baik, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Insyaallah malam hari ini, sebelum kita masuk pada tema yang akan kita bahas, Ustadz ingin berbagi kiat bagaimana mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, supaya benar-benar tahun ini kita tidak mengulangi kesalahan Ramadan tahun yang lalu. Jadi ada catatan-catatan, mohon maaf, bisa kita akui itu kesalahan, jangan diulang pada tahun ini. Yang pasti kalau kesalahan itu berarti ada unsur lalai. Saya ulangi, kalau kesalahan itu ada unsur lalai. Manusia itu kata Nabi ma'alul khata' wa nisyan. Memang kita ini tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau diulang-ulang maka kita masuk kategori minal ghafilin. Dan ingat, al-ghafilin itu merekalah penghuni neraka jahanam. Quran surat 179, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, halaman 174, pojok kiri atas. Kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضل أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia.
manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi perhatikan baik-baik, ini pengantar kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Apa yang harus kita jaga untuk fokus ibadah? Jangan lalai hati kita, jangan lalai mata kita, jangan lalai telinga kita. Jadi ini fokus, ya, karena ini levelnya bukan level orang awam, levelnya khusus bin khusus. Ya, langsung pertama hati, jaga baik-baik. Karena ingat, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semua akan ditanya oleh Allah. Maka 10 hari terakhir ini jangan dilalaikan. Sumber kelalaian paling utama mata, apalagi zaman gadget. Itu sumber kelalaian utama. Jangan berharap bisa hatam 5 kali kalau samping ngaji ada gadget. Menggoda apa ya, Masya Allah, menggoda dia. Dan itu luar biasa, ya. Makanya teman-teman sekalian, dari ayat ini kita lihat lebih keras lagi. Ini ayat ini sudah keras karena Allah menyebut seperti binatang. Tapi ada lagi lebih keras dari ayat ini. Kita turun ke bawah. Al-A'raf 146. Al-A'raf 146. Halaman 168. Halaman 168, ya. Baris kelima. Halaman 168. Surat Al-A'raf ayat 146. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaan kepada orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Perhatikan baik-baik cara memaknai ayat ini. Lihat baik-baik. Kenapa saya bilang sangat keras? Kalau antum tidak ikut ibadah ketiduran, antum tidak ikut ibadah capek, antum tidak ikut ibadah sibuk, antum tidak ikut ibadah sakit, masih mending. Yang jadi masalah nggak sakit, nggak capek, nggak sibuk, nggak ngantuk, tapi tidak ikut ibadah. Apa penyebabnya? Mohon maaf, Allah tidak berkehendak kita ikut beribadah. Allah, hati-hati, nggak bangun qiyamul lail, hati-hati, nggak baca Quran, hati-hati, nggak berinfak,
Hati-hati, nggak duha, hati-hati, ya. Bukan karena antum sibuk, bukan karena antum capek, bukan karena kita sakit, bukan karena kita waktu mepet, tidak. Nggak ada alasan itu. Tapi Allah memalingkan kita. Allah. Kata para ulama, tidak ada di antara ayat paling ditakutkan oleh sahabat ayat ini. Allah palingkan kita. Makanya sombong yang dimaksud di sini bukan jas, bukan jubah, bukan mobil mewah, tapi sombong yang dimaksudkan di sini adalah batarul haq, menolak kebenaran. Orang kalau suka sering menolak kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bikin dia tidak pantas dengan kebenaran. May yahdi, siapa yang Allah kehendaki dengan petunjuk, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Tapi wa man yudil, siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada orang yang dapat memberi dia petunjuk. Itu yang paling kita takutkan. Jadi ini pengantar supaya kita menyadari bahwa 10 hari terakhir ini kalau kita bisa ikut, itu berarti taufik. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sama dengan kita, sama sehat. Ada orang sama kita, sama punya waktu. Ada orang sama dengan kita, punya pemahaman. Tapi kenapa tidak terlibat? Bisa jadi yang paling kita takutkan ketika Allah Subhanahu wa taala membuat dia tidak pantas ikut dengan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Itulah sebabnya kalau kita tulis misalnya, apa Ustadz kalau gitu langkah pertama supaya bisa fokus 10 hari terakhir. Nomor 1, lihat Nabi. Apa kata Aisyah? Memasuki 10 hari terakhir Nabi, aku tidak pernah mendengar ucapan Nabi yang lebih banyak, doa Nabi yang lebih banyak, kalimat Nabi yang lebih banyak, kecuali Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Apa maknanya? Mulai dengan memohon maaf kepada Allah. Kan harusnya minta ampun, tapi Nabi langsung meminta maaf. Kalau ampun, dosa kita ditutup. Itu makna ampun, dosa kita ditutup. Tapi kalau maaf, dosa kita didelete. Masya Allah. Nah, kita pingin malam-malam 10 hari terakhir ini, ya, jangan sampai kemudian kalau saya bilang ini kita masuk babak final. Dan ingat, kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di babak final. Sudah final, kalah. Kalau dari awal sudah kalah, orang udah tahu, Pak, udah final, hampir menang, kalah. Apa penyebabnya? Blunder. Apa penyebabnya? Blunder. Kan kita sering nonton tuh babak final, lama. Satu kesalahan itu yang membuat timnya kalah. Karena babak final itu nggak lihat nilai 7-0 ke 12-0, 1-0 sama. Kalah. Hati-hati, jangan sampai kemudian kita membuat blunder. Nah, kita masuk pada materi kita. Di antara hal yang paling membuat kita blunder di ujung Ramadan adalah bab harta. Itulah sebabnya malam ini kita memberi judul apa? Fitnah harta di ujung Ramadan. Insyaallah
fitnah harta di ujung Ramadan. InsyaAllah malam ini kita tidak bahas zakat, ada ustadz ahli zakat. Kita tidak bahas tentang hitung angka, tapi kita akan melihat satu sudut pandang bahwa 10 hari terakhir ini babak final bisa saja kita blunder. Kalau bola salah tendang, pas tendang bola lewat musuh, wah gol, Masya Allah. Hati-hati. Makanya hati-hati, butuh hati-hati. Butuh hati-hati. Ustadz kenapa memilih harta menjadi bab yang paling memungkinkan kita blunder di ujung Ramadan? Karena harta itu beda dengan benda yang lain. Harta itu benda mati, Pak. Harta itu benda mati. Walaupun benda mati, dia bisa merubah yang hidup. Masya Allah. Ya, makanya mudah-mudahan malam ini yang bisa hadir, mudah-mudahan kita tidak melakukan blunder di bab ini. Karena kalau ini terjadi, waduh, Ustaz, tapi kan nanti Ramadan tahun depan bisa itikaf lagi. Iya, itikaf tahun depan tetap ada di masjid yang baru bahkan. Takbir. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih ada? Ingat rumusnya, ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu pasti besok pagi nasib kita seperti apa. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu pasti di mana dia akan mati, kapan dia mati. Tadi siang jam 1 ibu saya nelpon, sepupu saya istrinya meninggal, padahal baru semalam dibawa ke rumah sakit. Ya, saya bilang kok cepat amat. Kata ibu saya kan suka mandiin jenazah, memang mati pakai lama katanya. Insya Allah. Itu dia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, karena ini babak final, sangat-sangat menentukan. Hadis Bukhari, wa innamal a'mal bi khawatimiha, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada penutupnya. 10 hari terakhir penutup Ramadan, ini yang menentukan. Masya Allah. Ya. Kelalaian apapun di 20 hari pertama, kesalahan apapun di 20 hari pertama, kealpaan apapun di 20 hari pertama, itu semua akan tertutup kalau 10 hari terakhir berhasil, the champion. Masya Allah. Apa Ustaz ukurannya berhasil, Ustaz? Kalau nanti setelah Ramadan ini, ya, keadaan kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, kesabaran kita lebih baik, ketawakalan kita lebih baik, keikhlasan kita lebih baik. Ya, pokoknya semua Nabi menyebut dengan istilah ahsanu min qabli, lebih baik dari keadaan sebelumnya. Tadinya cuma 1, setelah Ramadan jadi 2. Motornya bukan bininya. Kena kartu kuning ini Ustaz nanti. Fitnah di ujung Ramadan. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak bergerak qadama, telapak kaki seorang hamba
di hari kiamat kecuali ditanyakan kepadanya 4 perkara. Dari 4 perkara cuma ada 1 perkara 2 pertanyaan, 3 perkara 1 pertanyaan. An umrihi 1 pertanyaan, an syababihi masa muda 1 pertanyaan, an ilmihi 1 pertanyaan. Tapi ketika tentang harta 2 pertanyaan. Apa itu? Min aina. Min aina. Jadi kenapa disebut cerita harta? Karena dia ada 2 pertanyaan. Dari mana kau beroleh? Kedua, kemana kau belanjakan? Dua-duanya ditanya. Dua-dua. Inilah rahasia. Kalau malam begini, inilah rahasia kenapa Rasul, inilah rahasia kenapa Rasul tidak pernah menyimpan 1 benda pun kalau dia mau tidur. Tidak pernah menyimpan. Pernah bertanya pada Aisyah, Aisyah, kau simpan apa itu? Ya Rasul, untukmu, untukku 2 potong roti besok. Roti doang, besok pagi. Apa kata Nabi? Bagikan, bagikan. Masya Allah. Itu levelnya. Tahu nggak level ini? Kata Musa, kalau cuma ibadah, kami lebih banyak dari ibadahmu Muhammad. Kalau cuma kuat, kami lebih kuat memikul beban agama darimu Muhammad. Penderitaan, kami lebih menderita darimu Muhammad. Tapi kalau di bab itu nggak ada manusia di kolong langit bisa menyamaimu. Pemulung saja masih simpan makanan untuk besok. Rasul enggak. Pernah satu waktu ketahuan Rasul. Hari keempat, hari pertama, hari kedua, hari ketiga aman Rasul. Tapi hari keempat Rasul sudah tidak tahan. Akhirnya waktu sholat zuhur beliau menggunakan batu mengganjal perutnya. Gak tahu tuh dari mana ya teorinya, mengganjal perut dengan batu. Sholat zuhur pasti belakang Nabi Umar. Tiap kali ruku pasti gitu. Selesai sholat Umar langsung memeluk Nabi. Ya Rasul, madabika. Tangan Rasul tuh, tangan Umar belum memegang batu itu. Ya Rasul, madabika. Ya Rasul, ada apa denganmu? Rasul diam. Ya. Ngambil tangan Umar, meletakkan di perutnya. Langsung pecah tangis Umar. Ya Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Masya Allah, bukankah ada kami ya Rasul? Masya Allah. Kata Nabi, ini hari keempat aku coba tahan. Ya, pertama, kedua, ketiga kuat. Ini hari keempat. Aisyah tidak buat apa-apa di rumah. Masya Allah. Kalau istri nggak buat apa-apa, Pak, itu udah berarti nggak punya apa-apa lagi. Biasanya kan istri kreatif. Nabi dengan Aisyah itu khas banget. Makanya walaupun Aisyah istri kedua,
Maksudnya dari sisi kedekatan, nomor satu tentu Khadijah. Tapi ketika Nabi ditanya, ya Rasul, nanti di surga engkau bersama siapa? Jawab Nabi, bersama Aisyah. Karena pertanyaannya depan Aisyah. Mau ribut. Pak Umar kemudian menangis. Abu Ayyub, Masya Allah, sekiranya di kita ini ada Abu Ayyub ya. Abu Ayyub Al-Ansari, itulah hidupnya berkah. Umurnya hampir 100 tahun baru meninggal. Meninggalnya di mana? Konstantin. Dia sahabat pertama yang berusaha menaklukkan Konstantin, dan dia gugur di kota Konstantin. Makanya kalau orang pergi ke Istanbul, salah satu wisata itu berziarah ke sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Apa Ustaz Abu Ayyub? Ingat, Abu Ayyub itu rumah pertama disinggahin oleh Rasul Abu Ayyub. Bahkan untuk pertama Nabi belum punya tempat tinggal, numpang di rumah Abu Ayyub. Apa kelebihan Abu Ayyub? Abu Ayyub dan istrinya punya kelebihan, kalau masak enak. Masya Allah. Dari situlah kemudian Rasulullah SAW suka makan kambing, ya, itu selalu memilih paha depan, kanan, atas. Sangat-sangat memilih. Paha itu kan 4, kanan, kiri, depan, kanan, kiri, belakang. Kambing ya, Nabi memilih kanan, paha atas. Masya Allah. Sekali-sekali tuh kalau Ustaz datang ada kambing paha atas kayak Masya Allah. Semalam kita di pasar Minggu, Ustaz, tunggu dulu Ustaz, ceramah masih lama, duduk dulu, bawa ke sekretariat, nampak, Masya Allah, nasi mandi, condet, Masya Allah, mantap. Tapi ingat kisah Nabi ini, Masya Allah, jadi malu kita. Abu Ayyub mengatakan, ya Rasul, kalau Abu Ayyub orang Bogor, mangga ya Rasul, aku sudah menyiapkan menu siang ini untukmu ya Rasul. Datang ke Abu Ayyub, Rasul makan, Masya Allah. Selesai, minum susu, mie jahe, Masya Allah. Sekiranya Abu Ayyub orang Indonesia pasti jahe, Masya Allah. Karena Abu Ayyub orang Arab diberikan susu terbaik, susu kambing. Gak ada 5 menit setelah menikmati, Rasul tiba-tiba mulai keluar keringat. Dari keringat yang kecil sampai keringat besar. Abu Ayyub memegang tangan istrinya. Ada apa dengan Rasul? Tadi susunya pakai campur apa? Istrinya tenang. Wahai suamiku, kau lihat Umar, kau lihat Abu Bakar, kau lihat dirimu, kalian tidak berkeringat. Aku yakin ini bukan karena makananku. Aku yakin ini ada sesuatu pada diri Rasul. Umar juga agak tegang karena Umar orangnya respon, ya. Rasul menenangkan mereka, keringat basah. Baru setelah itu tenang. Apa? Hati-hati. Ini karena pas datang tadi langsung ada bakso soalnya. Jadi Ustaz bahas ini dulu. Setelah makan, minum, badan keringatan, ternyata Jibril mengingatkan Nabi. Ujung surat At-Takasur. Apa tuh ujung surat At-Takasur? Susah, harus baca dari awal biasanya. Ya. Apa ujungnya? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya di hari kiamat kelak semua nikmat-nikmat yang pernah kalian
rasakan, yang pernah kalian nikmati. Tahu nggak Pak? Sejak saat itulah Rasulullah SAW pulang dari rumah Abu Ayyub tidak pernah menyimpan barang pun kalau tidur malam. Nabi takut kalau meninggal malam itu masih menyimpan barang belum dibagikan. Masya Allah. Wajar kalau kita tidur lelah, wajar kalau kita ngorok, nggak mikir qiyamul lail, kenapa? Kulkas masih penuh. Masya Allah. Jadi Pak Anton ingin menyelesaikan masjid ini, cuman itu solusinya. Ketika orang bisa memaknai harta. Masya Allah. Tahap kedua, 16 Mei, anggaran 11M sekian. Itu kecil kalau Jamaah Al-Hidayah memaknai seperti Rasulullah. Berat. Makanya mari kita melihat kenapa harta itu bisa menjadi blunder di ujung Ramadan. Harusnya dia champion, al-faizin, tapi kemudian kita terpeleset, akhirnya minal ghalibin, orang-orang yang justru kalah. Begitu. Baik, kita mulai. Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan ya posisi harta. Dia bisa menjadi fitnah di ujung Ramadan. Ini dari sisi bertanggung dari mana dan ke mana. Sekarang kita lihat posisi harta ini. Insyaallah. Bapak, kita mulai dulu. Satu, Allah menyebutkan harta sebagai perhiasan kehidupan dunia. Allah tahu manusia itu tidak cukup dengan yang sudah diberi. Mereka suka berhias. Ustadz, apa definisi hias? Kenapa orang suka berhias? Definisi hias itu Pak, kalau dipandang jadi indah. Itu sebabnya emak-emak suka berbedak. Coba lihat emak-emak kalau nggak pakai bedak berantakan. Ketika dia pakai bedak lebih kelihatan indah. Itu namanya berhias. Nah, Allah menyebutkan harta dengan nama perhiasan kehidupan dunia. Padahal ada yang lebih mahal dari harta dalam bab perhiasan. Apa itu? Ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan, kata Rasul. Wa khairul mata, sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus soleha, istri yang soleha. Kalau punya istri soleha itu Pak, lebih daripada harta. Masalahnya kata istri soleha, ya, nggak enak ini. Kalau ceramah ada ibu-ibu ini nggak bisa lepas kita ini, ya, Masya Allah. Semprot ini, paling juga WA masuk ini ya, Masya Allah. Gitu. Kenapa Ustaz? Karena ini hari Kartini soalnya. WA di grup tuh semua tentang Kartini ya, Masya Allah. Wanita itu makhluk yang paling mulia. Saking mulianya dalam agama kita, lebih mudah masuk surga wanita ketimbang pria. Ya, cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suami, silakan pilih pintu surga yang dia inginkan. Wah,
Tapi apa kata Nabi? Ra'aitu aktsaru sukan min ahli nar. Aku telah melihat kebanyakan penghuni neraka. Ya. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Aduh. Mungkin pengaruh demografi, jumlah populasi, mungkin. Tapi bukan itu kata Jibril. Bukan demografi. Apa itu? Li'anna aktsarahunna, kebanyakan mereka itu qillatu syukri ala zawjiha, sedikit sekali bersyukur, berterima kasih pada suaminya. Di antara fitnah di akhir Ramadan, perhiasan. Angkat tangan 1 Ramadan sampai 20 yang sudah pernah ngajak istri ke toko perhiasan. Itu dia. Bukan Ustadz ngebelain ibu-ibu. Kalau antum ada rizki mau beli emas, beli di bulan Ramadan. Ketika antum berikan ke istri, itu nilainya kalau Ramadan 700 kali lipat. Insya Allah. Kalau beli 10 gram berarti berapa tuh? 7.000. Masya Allah. Antum bisa beli emas 7.000 gram, bangkrut. Persoalannya itu justru Ustaz. Kenapa kita tidak mengajak istri ke toko emas? Berisiko. Berisiko lah Ustaz. Ya, serba sulit, nggak diajak. Gimana? Nih, saya boleh tebak ini, hampir semua bapak-bapak, nggak usah bohong, nggak tahu lingkar jari istri. Ngapain saat itu ditanya juga nggak ditanya, dikubur, alasan antum. Itu berguna banget Pak, berguna banget. Saya itu Pak diundang, saya tidak sebut ya perusahaannya, ya kebetulan ibu direkturnya ikut. Pak Ustadz boleh nanya? Boleh Bu. Pak Ustadz tahu lingkar jari manis istri? Oh tahu Bu. Ustadz benar? Enggak, saya hafal nomornya. Masya Allah, terperana deh. Ustadz orang pertama yang tahu lingkar jari istri. Acaranya mungkin 3 hari kali, nginap kami. Hari keempat pulang. Pas pulang mau ke bandara itu, di ruang tunggu, Pak Ustadz tolong titip buat ibu anak-anak. Masya Allah, di kotak. Saya nggak buka, simpan aja. Pas sampai di rumah, Umi ada yang titip, coba buka. Kaget istri, cincin emas, ada batunya. Saya bilang coba lihat dulu betul-betul. Kalau nggak pas ini, waduh sayang banget. Saya bilang coba diukur. Pas dimasukin, istri saya menangis. Kok pas banget biar, Masya Allah. Coba itu, Bapak-bapak, harta itu perhiasan, hukumnya boleh. Boleh. Besok toko emas buka kok. Buka. Nanti kita habis lebaran mulai lagi lelang emas lagi Pak ya, insyaallah. Sekarang beli emasnya sekarang. Karena beli sekarang pahalanya besar. Nanti Al-Hidayah akan lelang emas lagi. Pas lagi. Ustadz memang boleh perhiasan? Boleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Kahfi. Surat berapa itu? Surat 18 ayat 46, halaman 299, halaman 299, kanan atas.
299 halamannya, kemudian ayatnya 46. Kita baca. Sudah dapat? Ini malam Jumat, malam Al-Kahfi, ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan harta, anak, perhiasan, kehidupan dunia. Apa hukumnya secara fikih? Boleh. Cuman saya juga baru tahu kenapa ibu-ibu itu tidak suka diajak oleh suami ke toko emas. Resikonya tinggi. Itu resti. Karena ibu-ibu itu kalau ditanyain, mama mau pilih mana? Gelang, kalung, atau cincin? Apa jawaban mereka? Itu masalahnya. Masya Allah. Makanya nggak mau diajak. Gelangnya aja berapa itu? Ya, kalau istri itu soleha, lagi-lagi, adunya mata, dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan itu adalah istri soleha. Kalau istri soleha, apa kata dia? Mana yang ayah pilih itu pasti cocok untuk mama. Ustadz, kita pilih apa untuk istri? Jangan pilih kalung, karena kalung bisa dilepas. Jangan pilih gelang, karena gelang ada ujungnya. Pilih cincin, karena dia melingkar utuh di jarinya, seperti cinta kita pada dia. Besok toko emas buka, ya. Kalau nggak mau bikin heboh, dia tidur, kita lingkar. Dilingkar, baru cabut. Ini dia. Sebenarnya sih nggak perlu begitu. Ukur berat badan istri, ketahuan itu. Ya, begitu. Jadi perhiasan kehidupan dunia. Hukumnya apa? Boleh. Jadi secara umum harta itu disebut perhiasan kehidupan dunia. Dua. Ketika pindah kedua, Allah berikan kembali. Akhir. Ya. Kata Allah, harta salah satu sumber kelainan. Kalau tadi harta itu perhiasan, sekarang sudah diberi beban. Apa itu? Harta salah satu sumber kelalaian. Jadi tadi kita sudah mulai bagaimana mengoptimalkan 10 hari terakhir, jangan mengulangi kesalahan tahun lalu. Di antara kesalahan kita lalai, ya, maka kita jaga, jangan sampai hati, pendengaran, penglihatan tidak terjaga dengan baik, sehingga akhir Ramadan kita kemudian blunder, gagal di final. Nah, harta itu salah satu sumber kelalaian, ya, karena kita lihat dulu ayatnya, ya. Surat 66, Bukan 66 apa 63? Al-Munafiqun 63, ya. 63
ayat yang ke-9. Iya. Iya. Betul. Surat Al-Munafikun 63 ayat yang ke-9. Halaman 555, 555. Pas ain ya, tengah-tengah ke bawah sedikit. Surat Al-Munafikun ayat 9. Halaman 555, 555. Ya. Kita baca ayatnya. Ya, pas ain ke bawah sedikit, tengah ke bawah sedikit. Halamannya dulu dicari 555. Halaman itu paling pojok kanan. Baru turun ke bawah ada ain di ujung ayat 8 masuk ayat 9. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari dunia Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Bab paling utama harta melalaikan manusia, bab zikrullah. Bab jadi sumber kelalaian dari zikrullah. Kata ulama, zikrullah di sini maksudnya as-salat. Salat. Untuk mengukur apakah kita punya harta melalaikan diri kita, ukur salat kita. Itu dia. Karena hampir semua orang-orang yang lalai dari salatnya ada unsur pengaruh dari harta. Kita nggak enak memberi contoh orang lagi sholat ya. Orang sholat Pak, punya duit nggak ada duit ketahuan Pak. Beda. Di mana Ustaz? Di takbir. Orang kalau punya duit takbirnya Allahu Akbar. Beda tuh, Masya Allah. Tapi kalau nggak punya duit takbirnya beda. Allah. Apalagi di ujung-ujung Ramadan ya. Makanya kenapa di NU itu kalau sholat disuruh pakai sarung? Karena kalau pakai sarung nggak bawa dompet. Itu benar-benar berharap sama Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Allah betul-betul besar. Allah betul-betul harapan, Allah betul-betul sandaran, Allah betul-betul impian. Karena tidak punya apa. Saya buka puasa dengan gabungan pengusaha konstruksi Indonesia, Gapensi. Betul Pak. Beda sholat mereka dengan saya. Saya baru 1 rakaat udah beres mereka sholatnya. Karena mereka nggak terlalu butuh-butuh amat. Sholat itu karena kita butuh pada Allah. Ya. Makanya kalau orang sholat itu kenapa ada ayat fawailul lil musallin. Sholat tapi celaka. Salah satunya apa? Coba lihat penjelasannya. Al-Ma'un. Kenapa ada orang sholat tapi celaka? Takut loh Pak. Cuma ini ayat di Quran yang bilang orang sholat celaka. Dan celakanya nggak main-main. Wail, neraka menyala-nyala. Kok bisa Ustadz orang sholat masih celaka, apalagi nggak sholat? Jadi jangan dibalik itu logikanya. Ya, logika yang benar kalau orang sholat masih celaka, apalagi yang nggak sholat.
Kenapa ada orang sholat tapi celaka? Allah katakan alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau terjemahan Kementerian Agama, terjemahannya soft, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Coba buka tafsir, satu aja tafsir paling umum, tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir menerjemahkan sahun? Apa itu? Alladzina yata'akhkharuna fi waqti shalah. Orang-orang yang selalu mengakhir-akhirkan waktu sholatnya. Itu di Tanah Abang, kalau orang lagi belanja. Tanah Abang, orang lagi belanja, mak-mak tuh kalau mau sholat zuhur apa kata mereka? Jeng, udah asar belum? Asar. Kenapa tanya asar? Belum zuhur. Makanya wajar kalau harta itu dia salah satu sumber kelalaian. Kita bisa lihat loh, orang yang dulu biasa-biasa, rajin ke masjid, khusyuk ibadah, setiap waktu pasti saf depan. Tapi ketika dia berbisnis, dia sukses, boro-boro saf depan. Seminggu sekali udah jarang kita lihat di masjid. Ada pengaruhnya. Makanya di Quran itu ada ayat yang mengkhususkan ada orang-orang walaupun dia sukses, dia bertijarah, tapi dia tidak dilalaikan dengan tijarahnya. Surat apa itu ya? An-Nur, surat yang ke-24. Surat 24, surat An-Nur, ayatnya bentar. Rijalun la tulhihim an tijarah. Halaman 355, pojok kanan atas, An-Nur ayat 37. Halaman 355. Ya, kita baca ya. Atas sekali, paling atas sebelah kanan. Halaman 355, An-Nur ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan mereka menjadi guncangan hari kiamat. Masya Allah. Kita butuh sebuah lingkungan bisnis, tapi ketika ajar kayak Madinah, mantap ya. Otak bisnis, otak marketing, otak penjualan, tapi hatinya ya ta'allaq qalbuhu, hatinya tetap terpaut fil masajid, dengan masjid. Kira-kira Pak Anton, kalau ini masjid jadi, pusat bisnis depan jadi, itu pasti insya Allah zuhur berbondong-bondong dari sana. Kalau perlu bikin rel turun langsung sini. Masya Allah. Itu kalau yang punya rokok, yang punya bisnis orang muslim. Seperti itu. Jadi bapak-bapak, betul-betul
harta salah satu sumber kelalaian daripada mengingat Allah. Hati-hati. Makanya tuh imam kan, kenapa kalau imam sholat tuh sebelum pimpin sholat dia berbalik melihat jamaah, bukan cuma lihat saf lurus, tapi imam lihat, waduh sudah ada yang berseragam nih, ngejar kereta kayaknya nih, masya Allah, sudah ini. Nah, maka dia tidak memilih ayat yang panjang. Baca ayat panjang, batuk di belakang. Ya, di perumahan sebelah ada imam, selesai ditangkal, dikerahkan. Mohon maaf saya tidak sebut aparat atau tidak ya, ditangkal. Lu jadi imam, lihat jamaah, kita mau ngejar kereta, wajar juga lu. Sampai sekarang nggak berani lagi jadi imam. Wah, takut. Memang betul, kadang-kadang itu menjadi sumber kelalaian. Dalam fikih kenapa pakai pedoman yassiru wala tu'assir, permudah jangan persulit. Ya, fikih aja permudah, apalagi cuma ceramah. Ustaz jangan lama-lama Ustaz, udah jam 11. Masyaallah, ini baru mulai. Halo, babak final, jangan blunder ya. Fitnah harta di ujung Ramadan. Ini kelihatan udah mau habis ini. Ketiga, nah ini baru masuk. Harta adalah fitnah dalam huruf ada manusia dicoba dengan jabatan, kekuasaan. Ada. Kadang yang lolos, kadang tidak lolos. Yang tidak lolos pingin nambah jabatan. Padahal sudah terbukti sulit. Ada orang diuji dengan wanita. Kadang lolos, kadang akhirnya dia terjebak. Ada juga orang diuji dengan harta. Jadi bapak-bapak kalau lihat manusia itu jangan cepat memvonis. Karena memang ada orang kuat melewati satu ujian, tapi dia tidak kuat melewati ujian yang lain. Begitu. Ini kita ini bukan apa-apa Pak. Kadang-kadang kita ini Pak, jangan memvonis diri kita. Ya. Kok kenapa saya yang tidak diberikan kesempatan? Kenapa bukan saya yang jadi pengusaha itu? Kenapa bukan saya yang jadi CEO itu? Bukan begitu cara berpikir. Boleh jadi memang kita belum pantas. Itu aja Pak. Kapan harta menjadi fitnah? Nih, mohon maaf Bapak, ujung Ramadan, harta itu akan mudah menjadi fitnah kalau sudah kaitannya dengan keluarga, kerabat, baik kerabat kita maupun kerabat istri kita. Makanya Ustadz wanti-wanti ini, jangan blunder. Jangan sampai harta jadi fitnah di ujung Ramadan karena kita tidak mampu mengelola dengan baik. Ada yang tersakiti, ada air mata jatuh. Hati-hati, hati-hati. Allah menyebut dengan bahasa yang sangat gamblang. 64 ayat 15 At-Taghabun ayat 15.
halaman 557. Baris tengah bawah sedikit, halaman 557. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Masya Allah. Sesungguhnya hanyalah dalam bahasa Arab kalau ada kata innama itu sama dengan pembatasan atau definisi. Sesungguhnya hanyalah harta dan anak-anak fitnah, cobaan. Tadi Ustadz menyinggung, kapan dia menjadi cobaan? Kalau sudah kaitannya dengan keluarga. Coba tanya, apa sih persoalan yang menjadi persoalan di keluarga? Cuan. Hati-hati loh, kita berdiri pada titik yang kadang tidak bisa seimbang. Yang normal itu kalau kita ngasih ke orang tua kita itu lewat tangan istri. Kalau ngasih ke mertua lewat tangan kita, supaya berusaha sedikit menutup. Jadi ada kesan menantunya baik. Tapi kalau menantunya hantu, nggak begitu. Ingat kaidah, duit itu kalau kita sudah serahkan, jangan harap kembali. Mah, nih duit mah, harus hati-hati nyerahin duit itu. Karena ketika kita nyerahin, udah tuh milikku, 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 milikmu, milikku. Tamat itu. Bagaimana mau peluang dapat dua? Berat itu Pak. Hati-hati. Apalagi, mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak pernah terjadi pada kita. Di kita itu biasanya suka ada kerabat. Kerabat itu kalau bahasa Arab terjemahannya kandung. Kalau bukan saudara kandung kita, saudara kandung istri. Kalau bukan saudara kandung bapak, saudara kandung ibu. Kalau bukan saudara kandung mertua atau saudara kandung ibu mertua, mereka bagian dari kita. Hati-hati itu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kan kadang-kadang tuh kalau lebaran tuh ada aja tuh kejadian. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kau lagi datang? Iyalah bang. Bang, aku dengar dari ibu kau tak jadi pulang katanya. Iya, memang kenapa? Ya, kalau abang tak pulang, bisa nggak kalau memang ada alokasi dana itu, aku pakai lah bang. Hampir 4 tahun ini aku tak pulang bang. Hah? Enak kali kau. Nah, udah mulai tinggi itu. Apa bahasanya? Kau pikir duit gampang? Udah mulai itu. Tidak melihat lagi itu saudara kandung loh. Ya, lihat. Hari gini cari duit susah, pulang pergi berapa semua. Bukan begitu bang. Aku cuma dengar dari ibu kau tak pulang. Tadinya kata kau pulang. Ya, saya pikir kalau memang ada alokasi, kau tahulah keadaanku bang. Si adiknya itu berusaha, tapi kakaknya udah naik terus. Wah, kau tak pernah datang ke rumah abang kecuali duit aja pikiranmu, ya, percuma aja kau. Masya Allah, panjang. Akhirnya kata si adiknya, bang, cukup bang, saya tahu. Saya datang ke rumah ini karena saya tahu rumah ini abang saya. Di rumah ini darah saya ada pada abang, dan darah abang ada pada saya bang.
Tapi kalau abang memang seperti ini, baik bang, aku mohon maaf, aku pamit. Tapi ingat bang, ini terakhir saya datang ke rumah abang. Pergilah kau. 5 menit belum pergi jauh, wajah almarhum mengiang di telinga si abang. Astagfirullah. Apa janji dulu? Bang, kau anak tertua. Kalau kau sukses, kalau kau punya rizki, kau ingat adik-adikmu. Allah Akbar. Mulai turun emosi, istighfar, astagfirullah. Lari keluar, panggil, nggak ada. Telepon, nggak dijawab, dan selesai sudah. Hati-hati. Ustadz, yang begitu udah jarang deh, yang ada biasa di WA. Ada orang suka nyetel WA, walaupun dia sudah baca, di yang sana tidak ada contren biru. Wah, si abang belum baca WA saya, padahal udah dibaca. Hati-hati. Saya mau beritahu, mohon maaf nih, kalau sudah bab keluarga, jangan kita tunda, berapapun kemampuan kita. Kenapa? Karena kata para ulama, itu rizki mereka, tapi Allah titip lewat kita. Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Ya memang keadaan tertentu, emosi, kedewasaan mempengaruhi. Jangankan kita orang biasa, ya, jangankan kita orang biasa Pak, selevel Abu Bakar menemui kasus itu. Walaupun kata para ulama Abu Bakar tidak salah, karena sudah terlanjur didoakan oleh Nabi Abu Bakar, tapi tetap ada ayat yang menegur Abu Bakar. Kisah apa itu? Hadisul ifki. Hadisul ifki itu berita bohong yang menimpa Aisyah, istri Nabi, juga putri Abu Bakar. Apa masalahnya Ustaz dengan Abu Bakar? Abu Bakar marah besar karena yang ikut menyebarkan berita dusta itu saudaranya Abu Bakar. Udah begitu saudaranya Abu Bakar itu tiap Jumat itu jatah hidup dari Abu Bakar. Masya Allah. Apa kata Abu Bakar? Wallahi, saya tidak akan lagi membantu kalian. Halo, perhatikan baik-baik ini, bab ini. Saya bilang kalau sudah bicara harta, fitnahnya dengan keluarga. Tiap Jumat Abu Bakar ngasih dia. Masya Allah. Sekarang dia ikut menyebarkan fitnah Aisyah. Apa terjadi Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Abu Bakar. Baca di ayat baik-baik. Surat An-Nur. Tadi pernah kita buka ya. An-Nur ayat 22. Halaman 352. Halaman 352 sebelah kiri baris keempat. Baris keempat. An-Nur ayat 22 halaman 352. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan lapang dada. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah Maha Penyayang dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Tidak pantas orang yang kami berikan kemudahan, kelebihan bersumpah
tidak lagi membantu kerabatnya, orang miskin, orang-orang yang berhijrah. Allahu Akbar. Bapak-bapak, baca Ar-Rijal Haula Rasul. Nomor 1 Abu Bakar. Belum pernah orang-orang melihat Abu Bakar menangis, merasa bersalah seperti ketika ayat itu dibacakan. Masya Allah. Di ayat itu Pak ada 2. Pertama teguran, yang kedua perintah. Tegurannya tidak pantas orang saudara punya salah, urusannya dengan Allah. Kita tidak boleh menyetop kebaikan kita karena saudara kita bikin kesalahan. Coba lihat. Gitu. Yang kedua, justru kata Allah, maafkan mereka, santuni mereka. Berat ini ayat, Pak. Ya, mudah-mudahan di akhir Ramadan tidak terjadi dengan keluarga kita, karena ini blunder, Pak. Orang kalau sudah tersinggung, Pak, apalagi kalau omongan kita kasar, Pak. Aduh. Di surat Al-Baqarah itu berturut-turut, Pak, ayatnya. Al-Baqarah 263, Al-Baqarah 264. Kaidah membantu dalam keadaan lapang maupun sempit. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, jangan hapus pahala-pahala pemberianmu, sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut atau menyakiti orang yang menerima. Nah, kalau mau ngasih uang ke adik ipar, ke kakak, kasih aja. Nggak usah bilang, lu minta melulu sih, kapan mandirinya? Allah, nggak ada guna pemberian antum. Ada guna. Di ayat sebelumnya, kaidahnya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, permohonan maaf itu lebih baik daripada sedekah. Tapi nyakitin orang yang menerima. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak pernah menemui kasus ini dalam keluarga kita, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi blunder sehingga babak final 10 hari terakhir ambiar. Masya Allah. Terakhir, harta sumber penyesalan. Harta sumber penyesalan. Al-Munafikun ayat 10, ayat 11. Tadi ya sudah kita buka. Al-Munafikun ayat 10, ayat 11. Halaman 555. 2 ayat terakhir. 4 baris paling bawah. Al-Munafikun ayat 10, 11. Halaman 555. Langsung bantuan, mangga. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kami. Lalu dia berkata misalnya, wahai Tuanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hati-hati dengan ayat ini, hati-hati. Jangan sampai kita menyesal tapi tidak lagi ada gunanya. Ternyata di antara penyesalan yang paling berat bab harta.
mati belum sempat diinfakkan, mati belum sempat disedekahkan, mati belum sempat diwakafkan. Memang harta itu khas. Ketika mati, status harta kita langsung jadi waris. Apa makna waris? Bukan lagi milik kita, milik ahli waris. Kata ulama Mesir, sekiranya kuburan dibuka cuma 5 menit untuk menutupi, mereka tidak mungkin sholat, apalagi baca Quran, apalagi haji, umroh, puasa, nggak mungkin. Mereka hanya akan mencari berapapun masih punya harta dan langsung disedekahkan. Insyaallah. Ini masjid ini ya kita pakai terakhir Ramadan ini, tapi tidak usah khawatir. Ramadan tahun depan kita sudah menempati insyaallah di ruangan yang lebih representatif lagi. Amin. Takbir. Supaya bisa dibangun, maka jangan bikin penyesalan. Dan tidak ada penyesalan yang paling berat kecuali penyesalan tentang harta. Bapak-bapak lihat orang sakit, hartanya tidak gunanya. Apalagi kalau orang sudah begini tangannya, walaupun punya duit banyak nggak ada guna, dia nggak bisa menyentuh SMS banking, nggak bisa nyuruh orang beresiko, nggak ada gunanya. Makanya sebelum datang itu semua, kata Allah, infakkan yang kami rezekikan, bukan milik kita loh, yang kami rizkikan. Walladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian dikeluarkan dari perut ibu tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, lalu Allah berikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, diberikan potensi pendengaran, penglihatan, hati. Dari itu kita jadi cerdas, dari itu kita mulai berusaha, punya rezeki itu datang dari Allah. Diinfakkan supaya kita tidak menyesal. Menyesal kemudian tiada berguna. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan ujung Ramadan ini kita tidak buat blunder. Ujung Ramadan ini kita tidak buat kesalahan. Sekali lagi, jangan mengulang kesalahan di Ramadan tahun sebelumnya. Dan di antara fitnah di ujung Ramadan itu adalah harta. Mudah-mudahan spirit infak jalan terus. Harapan masjid ini insya Allah. Ya. Saya nanya ke jamaah, seorang jamaah, tu Al-Hidayah siap renovasi? Insya Allah Ustaz, siap. Ya. Jadi ada orang-orang mengatakan siap Ustaz. Saya bilang betapa malunya Allah kalau rumah Allah ini kemudian tidak jadi hanya karena kita membiarkannya. Insya Allah. Karena ada juga anggota DPR yang bilang betapa malunya bangsa ini kalau IKN tidak jadi. Baik bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah berkahi harta yang masih kita simpan dan Allah balas dengan pahala harta yang telah kita sedekahkan, infakkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiba wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, letakkanlah harta kalau itu ada, letakkanlah rizki kalau itu ada, letakkan harta-harta itu di tangan-tangan kami. Jangan kau buat harta itu tersimpan di hati kami. Jangan kau buat harta menjadi penyesalan antara kami dengan pasangan kami, apalagi antara kami dengan saudara kandung kami. Ya Rabb, ampuni jika ucapan kami tidak pantas pada saudara kami cuma karena persoalan harta.
Ya Rabb, jika saudara kami berhutang ya Allah pada kami, buatlah kelapangan di hati kami untuk menyadari itu adalah rizki dia, hanya kau titipkan lewat tangan-tangan kami. Lapangkan pula hati istri kami yang kadang kurang bisa menerima ya Allah persoalan harta dengan saudara kami. Lapangkan hati dia, lapangkan pikiran dia untuk ikhlas, untuk tulus ya Allah kalau sudah bicara tentang harta ya Allah. Allahumma ya Allah, nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Beri kami selalu petunjukmu, beri kami ketakwaan yang sempurna, beri kami ya Allah kehormatan diri, dan beri kami ya Allah rasa cukup. Beri pasangan kami rasa cukup, beri anak-anak kami rasa cukup, yang dengan itu kami tidak terjerumus dengan fitnah harta ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.